Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santa Claus, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Sinterklaas, adalah sosok ikonik yang selalu hadir dalam perayaan Natal di berbagai penjuru dunia. Meski demikian, di balik popularitasnya, Santa Claus juga menjadi figur yang tak lepas dari kontroversi. Banyak orang yang percaya bahwa dia adalah sosok nyata yang pernah hidup di masa lalu. Namun ada juga yang menganggapnya hanya sebagai tokoh hayalan belaka. Jika kita melihat dari sudut pandang bahwa Santa Claus memang nyata, maka dia sebenarnya adalah seorang pendeta Kristen bernama Nicholas, yang lebih dikenal dengan nama Santo Nicholas. Nicholas berasal dari kota Demre, yang dulunya dikenal dengan nama Maira. Maira sendiri adalah kota kuno yang menggunakan bahasa Yunani, dan kini menjadi bagian dari wilayah Turki modern. Berdasarkan penelusuran para ahli sejarah, legenda tentang Santo Nicholas sudah ada sejak abad ke-4 Masehi, tepatnya sekitar tahun 343 Masehi, artinya jauh sebelum Islam muncul. Santo Nicholas dikenal sebagai seorang penyebar agama Kristen yang sangat dihormati karena kebaikan hatinya. Ia lahir pada tahun 270 Masehi di kota Patara, yang terletak di wilayah Lycia, yang pada saat itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Menariknya, beberapa sejarawan bahkan berpendapat bahwa ayah Santo Nicholas adalah keturunan Arab. Santo Nicholas dibesarkan dalam keluarga Kristen yang kaya, namun sejak muda dia sudah menunjukkan kepedulian yang besar terhadap orang-orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Salah satu kisah paling terkenal tentang Santo Nicholas adalah bagaimana ia membantu seorang pria miskin yang memiliki 3 orang putri. Pada waktu itu, tradisi pernikahan mensyaratkan adanya mahar sebagai syarat utama untuk menikah. Karena keluarga tersebut sangat miskin dan tak mampu membeli mahar, ketiga putri tersebut terancam dijual menjadi budak atau hidup dalam kehinaan. Mengetahui penderitaan mereka, Santo Nicholas pun bertindak dengan penuh kebaikan. Secara diam-diam, ia melemparkan sekantong emas ke dalam jendela rumah mereka pada malam hari, sehingga keluarga tersebut bisa mendapatkan mahar untuk menikahkan putri-putrinya. Legenda menyebutkan bahwa kantong emas yang diberikan oleh Santo Nicholas jatuh ke dalam kaus kaki yang sedang digantung untuk dikeringkan di dekat api unggun. Berkat kebaikan hati Santo Nicholas, ketiga putri tersebut akhirnya bisa menikah dengan terhormat. Peristiwa ini pun menjadi salah satu asal-usul tradisi menggantung kaus kaki di dekat perapian pada malam Natal, yang kini populer di berbagai belahan dunia. Santo Nicholas juga dikenal sebagai pelindung anak-anak dan para pelaut. Banyak legenda yang menceritakan bagaimana ia menyelamatkan anak-anak dari bahaya dan membantu para pelaut yang terjebak dalam badai. Keberaniannya dan kebaikan hatinya membuat popularitasnya menyebar ke seluruh Eropa, terutama seiring dengan penyebaran agama Kristen. Setelah kematiannya pada tanggal 6 Desember, hari itu pun diperingati sebagai Hari Santo Nicholas dan dirayakan dengan berbagai tradisi, termasuk pemberian hadiah kepada anak-anak. Pada abad pertengahan, tradisi merayakan Hari Santo Nicholas mulai menyebar di Eropa Barat. Di Belanda, ia dikenal dengan nama Sinterklaas, yang merupakan singkatan dari Sinter Nicolaas. Pada malam 5 Desember, anak-anak di Belanda menaruh sepatu mereka di dekat perapian atau di depan pintu rumah, berharap bahwa Sinterklaas akan datang dan mengisinya dengan hadiah kecil, seperti permen atau koin. Namun, jika anak-anak berperilaku buruk selama setahun, mereka akan mendapatkan hukuman simbolis berupa seikat ranting atau batu bara. Sinterklaas dalam tradisi ini digambarkan sebagai pria tua yang mengenakan jubah merah, topi uskup, dan membawa tongkat. Ia sering ditemani oleh asistennya yang dikenal sebagai Zwarte Piet, atau Piet Hitam, yang membantu Sinterklaas membagikan hadiah. Meskipun Zwarte Piet kemudian menjadi sosok yang kontroversial karena konotasi rasialnya, ia tetap merupakan bagian dari tradisi yang kaya ini. Di Jerman dan negara-negara Skandinavia, tradisi serupa juga berkembang dengan karakter yang mirip. Di Jerman, ia dikenal dengan nama Nikolaus, sementara di negara-negara Nordik, figur ini disebut Julenissen, yang juga muncul sebagai pembawa hadiah pada musim dingin. Meskipun nama dan ciri-ciri fisik Santa Claus berbeda-beda di berbagai tradisi, inti dari semua cerita tersebut tetaplah sama. Seorang pria tua yang baik hati datang untuk memberikan hadiah kepada anak-anak yang berperilaku baik. Ketika para imigran Belanda pindah ke Amerika pada abad ke-17, mereka membawa tradisi Sinterklaas bersama mereka. Kota New Amsterdam, yang kelak dikenal dengan nama New York, menjadi pusat penyebaran tradisi ini. Secara perlahan,
Nama Sinterklas pun berubah menjadi Santa Claus dalam pengucapan bahasa Inggris. Namun, popularitas Santa Claus di Amerika Serikat tak lepas dari pengaruh para penulis dan ilustrator abad ke-19. Pada tahun 1823, sebuah puisi berjudul A Visit from Saint Nicholas, atau yang lebih dikenal dengan nama The Night Before Christmas, diterbitkan secara anonim. Puisi ini menggambarkan Santa Claus sebagai pria tua gemuk dan ceria yang datang dengan kereta luncur yang ditarik oleh 8 rusa kutub. Dalam puisi ini, Santa Claus tak lagi mengenakan jubah uskup, melainkan pakaian berbulu yang praktis untuk musim dingin. Namun, menurut Nevzat Shevik, seorang arkeolog terkenal yang meneliti peradaban Kristen kuno, sosok yang kita kenal sebagai Santa Claus atau Saint Nicholas adalah pria berbadan tegap dengan rompi dan celana panjang yang digulung hingga ke lututnya. Santo Nicholas adalah seorang pendeta Kristen yang dikenal karena perjuangannya melawan sistem penyembahan dewa-dewa dan berhala. Pada tahun 1863, kartunis terkenal Thomas Nast mulai menggambarkan ilustrasi Santa Claus untuk majalah Harper's Weekly. Karya-karya Nast ini sangat berpengaruh dalam membentuk citra Santa Claus modern. Seorang pria tua berjanggut putih, berpakaian merah dengan ikat pinggang hitam, dan membawa karung hadiah. Nast juga memperkenalkan konsep bahwa Santa Claus tinggal di Kutub Utara, di mana para kurcaci membantunya membuat mainan untuk anak-anak. Namun, meskipun banyak perubahan yang terjadi pada gambaran sosok legendaris ini, penting untuk diingat bahwa Santo Nicholas, atau Santa Claus, adalah sosok nyata yang pernah hidup. Makam Santo Nicholas yang terletak di Demre, Turki, kini ramai dikunjungi orang-orang yang ingin menghormati sosok yang telah meninggal di kota tersebut. Sulaiman Topçu, wali kota Demre, mengatakan dengan tegas, Santa Claus yang kalian lihat sekarang adalah ciptaan Amerika, namun makam aslinya ada di kota ini. Setiap bulan Desember, kota Demre di Turki berubah menjadi sangat ramai, dengan ratusan ribu turis datang untuk berziarah ke gereja atau makam asli Santo Nicholas. Menariknya, meski kota ini adalah tempat kelahiran sosok legendaris Santa Claus, mayoritas warga Demre kini memeluk agama Islam. Di Demre, suara azan berkumandang dari menara-menara masjid yang tersebar di kota. Namun uniknya, tak ada yang merayakan Natal di sini. Kota ini, yang menjadi tempat lahirnya Santo Nicholas, tetap menyimpan kisah dan kenangan tentang sosok yang kini dikenal di seluruh dunia sebagai Santa Claus. Di dalam legenda Jerman, ada pula sosok lain yang berhubungan dengan Sinterklas, yaitu Krampus. Krampus adalah sosok yang diciptakan sebagai sisi gelap dari kebaikan hati Santo Nicholas. Berbeda dengan Santo Nicholas yang penuh kasih, Krampus adalah sosok yang menakutkan dan menghukum anak-anak yang berperilaku buruk. Dalam cerita rakyat, Krampus akan memukuli anak-anak nakal, memasukkan mereka ke dalam karung, dan membawanya ke sarangnya. Konon, Krampus muncul di kota-kota pada malam tanggal 5 Desember, yang dikenal dengan sebutan Krampusnacht atau Malam Krampus. Keesokan harinya, tanggal 6 Desember, diperingati sebagai Hari Santo Nicholas. Pada hari itu, anak-anak akan memeriksa sepatu atau kaus kaki yang mereka tinggalkan pada malam sebelumnya. Jika kaus kaki atau sepatu bot tersebut berisi hadiah, itu tanda bahwa mereka berperilaku baik. Namun, jika hanya berisi ranting, maka itu berarti mereka berperilaku buruk. Meskipun Krampus menakutkan, tujuannya sebenarnya sama dengan Santa Claus, untuk mendorong anak-anak berperilaku baik. Meskipun banyak sejarawan yang telah mengkonfirmasi bahwa Santa Claus atau Santo Nicholas adalah sosok nyata yang hidup di Turki, ada juga sejarawan yang skeptis. Salah satunya adalah Vatikan. Meskipun Sinterklas menggambarkan seorang uskup gereja Katolik, Paus dan pihak Vatikan meragukan kebenarannya. Mereka berpendapat bahwa banyak cerita dan mitos tentang Sinterklas yang bercampur dengan dongeng, serta berbagai kepercayaan dan budaya. Pada tahun 1970, Vatikan bahkan menghapus nama Sinterklas dari daftar orang-orang suci. Namun, karena banyaknya protes yang datang, Vatikan akhirnya memberikan kebebasan kepada umat untuk memutuskan apakah Sinterklas termasuk orang suci atau bukan. Pada akhirnya, meskipun Sinterklas masih dihormati, secara resmi dia tidak lagi dianggap sebagai orang suci oleh gereja. Mengenai penggambaran Santa Claus di era modern, dengan tubuh gempal, berjanggut putih, dan berperawakan tua, Dr. Nathan Grills dari Universitas Melbourne mengungkapkan bahwa citra Santa Claus yang selalu digambarkan sebagai sosok yang tambun, dianggap mencerminkan seseorang yang banyak minum dan kurang berolahraga. Menurut Grills,
Sifat-sifat malas seperti ini sebenarnya tidak baik untuk anak-anak yang selalu menyukai Santa Claus dan hadiahnya yang selalu hadir setiap Natal. Meskipun hadiah-hadiah tersebut sebenarnya berasal dari orang tua mereka, penggambaran ini bisa memberi pesan yang tidak sehat. Dengan penampilannya yang khas ini, Grills juga meyakini bahwa Santa Claus telah menjadi sosok yang sangat populer, bahkan sering dimanfaatkan sebagai alat pemasaran produk-produk, mulai dari makanan cepat saji hingga minuman keras. Herbert Armstrong, seorang ilmuwan Kristen terkemuka, dalam bukunya yang berjudul The Plain Truth About Christmas, menyatakan bahwa Santa Claus bukanlah ajaran yang berasal dari ajaran Kristen. Ia menjelaskan bahwa Sinterklaas adalah ciptaan dari seorang pastor bernama Santo Nicholas yang hidup pada abad ke-4 Masehi. Santo Nicholas adalah seorang pastor dari Myra, Turki, yang sangat dihormati oleh orang-orang Yunani dan Latin. Setiap tanggal 6 Desember, orang-orang merayakan legenda ini, yang berawal dari kebiasaannya yang suka memberikan hadiah secara sembunyi-sembunyi kepada 3 anak perempuan miskin. Kebiasaan memberikan hadiah ini, yang dilakukan secara diam-diam, akhirnya bergabung dengan perayaan malam Natal, sehingga terciptalah hubungan antara hari Natal dan Santa Claus. Namun, ada juga yang menganggap bahwa ada kejanggalan dalam tradisi ini. Orang tua seringkali menghukum anak-anak karena berbohong, namun menjelang Natal, mereka justru berbohong kepada anak-anak dengan cerita tentang Santa Claus yang memberikan hadiah saat mereka tidur. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, apakah ini bukan suatu keanehan? Ketika anak-anak mulai dewasa dan mengetahui kebenaran, mereka mungkin akan beranggapan bahwa Tuhan hanyalah mitos atau dongeng belaka. Dengan cara seperti ini, banyak orang merasa tertipu dan akhirnya berpikir bahwa mereka juga harus membongkar mitos-mitos lainnya, seperti tentang Yesus Kristus. Herbert Armstrong pun menyimpulkan bahwa perayaan Natal sebenarnya merupakan warisan dari tradisi penyembahan berhala zaman Babilonia ribuan tahun yang lalu. Menurutnya, kisah ini bermanfaat untuk merefleksikan kembali makna yang lebih dalam. Namun, tentu saja, kita semua harus mengingat bahwa kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan atau keliruan adalah bagian dari keterbatasan saya sebagai manusia biasa. Saya akhiri dengan harapan agar kisah-kisah ini memberikan makna yang lebih bagi kita semua. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat serta menginspirasi dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.